Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wardani. Saya salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Medan di program studi manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, di mana salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD-UKTPT. Sebagai salah seorang dosen, saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, di mana mata kuliah wajib di semester 4, kemudian adapun beban yang ditugaskan mata kuliah tersebut, ini 2 SKS berupa teori. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 ini, yaitu mahasiswa mengetahui dan menguasai secara mendalam tentang manajemen sumber daya manusia, sistem perencanaan SDM, desain pekerjaan dan analisis pekerjaan, penarikan SDM, pengembangan SDM, kompensasi, hubungan sertifikat karyawan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah manajemen sumber daya manusia yang diberikan melalui tugas-tugas berupa studi kasus manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan dengan tempat yang sesuai dengan kasus yang dihadapi sehingga mahasiswa berhasil mendapatkan kesimpulan yang tepat dan berguna dalam pengambilan keputusan. Materi-materi yang saya bahas di dalam manajemen sumber daya manusia 2 ini, yang pertama itu dia memahami dan mendalami konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, memahami strategi manajemen dalam sumber daya manusia pelayanan jasa. Terus yang ketiga, kita manajemen keuangan gimana, forecasting SDM-nya gimana. Dan yang keempat, job analysis dan desain pekerjaan. Yang kelima itu kita juga mempelajari tentang serta dalam melakukan teknik penarikan sumber daya manusia. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketujuh, organizing performance. Dan yang delapan itu kita biasanya pertemuan ke-8 itu UTS. Yang kesembilan itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang productivity. Yang ke-10 itu manajemen karir. Terus yang ke-11 jalur promosi dan pemindahan karyawan. Yang ke-12 itu dia menilai prestasi kerja. Yang ke-13 itu tentang kompensasi yaitu upah, gaji, bonus, dan lain-lain. Ke-14 itu adalah hubungan serikat karyawan, itu sering kita bahas itu tentang kesepakatan kerja bersama. Yang ke-15 seminar atau presentasi, bisa juga kami biasanya kuis dan tugas. Yang ke-16 ujian akhir semester. Adapun materi-materi yang sudah saya sebutkan, sekarang kita masuk ke metode pembelajaran. Yang saya gunakan metode pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan agar terjadi berinteraksi antara personal mahasiswa dengan dosen selama penyampaian materi. Yang kedua, saya menggunakan metode diskusi seperti diskusi kelompok, di mana saya memberikan itu suatu permasalahan atau studi kasus pada mahasiswa yang akan dibahas di dalam kelas bersama-sama. Setelah itu yang terakhir saya memberikan kuis dan tugas itu untuk bertujuan meningkatkan semangat belajar kepada mahasiswa. Hal ini dapat digunakan apabila mahasiswa sudah hampir selesai. Oke, selanjutnya metode ini juga untuk mereview bagaimana materi-materi perkuliahan yang sudah saya sampaikan itu sebelumnya dapat diterima oleh mahasiswa atau tidak. Disitulah kita perlunya metode ini. Oke, untuk penilaian mata kuliah yang saya ampuh ini, saya menilai terhadap kehadiran, sikap, keaktifan itu dia 10%. Kalau tugas, presentasi, dan kuis 10% juga. UTS, ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester 50%.
total semuanya 100% pada satu semester. Selanjutnya kita akan mencuplikan gimana saya micro teaching atau mengajar di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, ini kalian baru libur semester ya. Ini kita masuk ke semester 4, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang kedua. Kemarin kan manajemen sumber daya manusia yang pertama ya. Apa yang kalian ketahui tentang manajemen sumber daya manusia ini? Untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, ini dia pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategi, etis, dan bertanggung jawab sosial. Itu menurut Davis 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Oke, apa itu perbedaan manajemen sumber daya dengan manajemen personalia? Apa itu, Pak Riha? Manajemen personalia yaitu terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Oke. Sedangkan MSDM? Alwi? Istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Oke, masih ingat ya sedikit ya. Tujuan MSDM yang pertama itu tujuan organisasi, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan terakhir tujuan personal. Tujuan organisasi itu apa? Ada yang tahu? Oke. Tujuan organisasi itu sebagai SDM untuk berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oke. Terus tujuan fungsional. Tujuan fungsional menjaga kontribusi dan Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbangun percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Oke, tujuan kemasyarakatan. Ada yang tahu tujuan kemasyarakatan? Siapa, Pak Riha? Tujuan kemasyarakatan yaitu yang bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntunan tersebut bagi organisasi. Oke. Tujuan personal? Tujuan personal kan ada yang tahu? Personal itu kan biasa personal itu dia sendiri-sendiri gitu kan. Tujuan personal itu adalah seperti membantu para karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan profesional para karyawan akan tercapai jika para karyawan tersebut dipelihara, dipertahankan dan dimotivasi. Oke.
Terus fungsi-fungsi MSDM. Fungsi-fungsi MSDM itu persiapan dan seleksi. Itu dia ada perencanaan SDM, ada rekrutmen, seleksi, pengembangan itu biasanya pelatihan dan pengembangan pun sama kan, perencanaan karir, penilaian kinerja, ada penempatan dan PHK. Itu biasanya di situ. Fungsi-fungsi MSDM itu dia bersifat gaji, kompensasi itu kan. Terus itu hubungan ke karyawan dan audit, itu hubungan karyawannya kayak sertifikat pekerja, kan sekarang banyak tuh audit MSDM itu selalu ada walaupun dia entah setahun sekali. Oke. Menyediakan staff itu merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Pengembangan SDM itu kan tadi yang pelatihan kan sama pengembangan tuh sejalan. Ada yang tahu pengembangan SDM itu apa? Pengembangan SDM adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan organisasi serta manajemen dan penilaian kinerja. Kita masuk ke kompensasi. Kompensasi itu apa yang kalian tahu? Imbalan, Bu. Imbalan seperti gaji, bonus, upah, komisi gitu. Oke, itu termasuk situ ya. Identifies, recruits, hires, positions, and manages its employees. Human resources departments usually formulate, enforce, and oversee the company's HR policies, which control personnel and how the company interacts with its staff. First, let's define HRM. Human resource management is an approach to running a business that views its workforce as its most valuable resource. The term human capital describes a company's workforce value. HRM's primary purpose is to help businesses meet their immediate and long-term objectives by reducing risk and increasing ROI. Nature of HRM. Human resource management is founded on guiding concepts and practices that help businesses succeed. HRM is not limited to an organization's single division, but serves as a cross-departmental role that oversees the management of all employees, from entry-level workers to executives. Human resource management revolves around its most valuable asset, its employees. HRM is a field that focuses on helping people both professionally and personally. This facilitates cooperation between members of an organization to realize shared objectives. To keep up with the ever-shifting market and fiercer levels of competition, all production elements must be constantly updated and enhanced. Human resources, too, must be consistently upgraded or replaced to keep up with rising levels of competitiveness. As a result, it's something that goes on all the time. It is an essential component of running a business. It has as its primary goal the maximization of output by employees. It seeks to maximize productivity by focusing on the people who make the organization tick. Scope of HRM. The term Human Resource Management Scope describes the full range of HRM-related pursuits. The following describes these pursuits. Human resource planning, also known as HR planning, is a method used by businesses to determine how many open positions there are inside the organization and whether or not there is an abundance or deficiency of available employees. Job analysis is a crucial part of HRM. A job analysis provides an in-depth explanation of each position in the business. The company creates ads and places them in newspapers based on the results of a job study. This is the process of seeking potential employees. Recruitment and selection is a crucial part of human resource management. It involves receiving applications in response to an advertisement, conducting interviews, and ultimately choosing the best candidate for the job. After a candidate pool has been narrowed down, an initiation or orientation session might be held. Aside from its significance, this aspect of HRM is also worth discussing. During this time, employees are also introduced to one another, given a brief history of the company, and given information about the company's culture, values, and work ethics. Each worker participates in a training program designed to improve his work productivity. Existing, highly experienced staff members are also offered training. Refresher courses are designed to do just that. A lot of money is allocated to training and development programs at the organization.
After an employee has been on the job for about a year, the HR department will conduct a performance review to evaluate how well they've been doing their job. Pay raises, bonuses, and promotions in the future are all determined by these evaluations. Compensation and other perks are subject to several different sets of regulations. Human Resources oversees salaries and benefits packages. Maintaining a healthy workforce requires a consistent dose of inspiration. The Human Resources Division is responsible for exploring alternative techniques of inspiration. As an aside, health and safety rules must be adhered to for the sake of the staff. Human Resources is also responsible. Kita masuk ke fungsi-fungsi MSDM. Seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Beberapa contoh kayak merekrut calon-calon yang berkualitas itu kan sangat perlu juga kan. Terus yang seperti kita kan siap merekrut, terus tuh ada tes perekrutan, so itu ada pelatihan, pengembangan biar tahu dia itu sesuai nggak dengan S1-nya, sesuai juga dengan kemampuan dia, jurusan dia, itu juga harus dilihat. Oke, terus sistem kompensasi yang baik itu tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawannya. Lingkungan SDM itu apa? Inilah dia lingkungan SDM itu. Sedih sendiri ya, lingkungan eksternal dan internal. Itu sangat berpengaruh, eksternal dan internal itu. Itu hubungan karyawan dengan pemburuhan, misalnya karyawan dan karyawan. Tapi yang pertama itu MSDM-nya. Supaya bagus perusahaan itu ya MSDM harus bagus. Kalau MSDM pun nggak bagus, kayak mana mau yang lain bagus. Ya contohnya juga kayak pemimpinnya itu beri contoh kepada bawahannya. Kalau atasannya pun datang terlambat, kayak mana ya pegawai datang terlambatnya ini bosnya kan gitu istilahnya. Pasti yang lain pasti ikut. Kalau misalnya dia datang tepat waktu, terus tuh loyal, pasti pun bawahan itu kayak segan. Gak mungkin aku terlambat, sedangkan pimpinan puluhan datang kan gitu. Tapi kalau pimpinannya juga ya itu tadi lah, datang terlambat, suka-suka, nanti siap absen pulang atau gimana, ya udahlah, yang lainnya karyawannya jam kerja kosong karena pimpinannya juga kayak gitu kan. Terus tuh faktor lingkungan luar, itu dia ada pasar tenaga kerja, pertimbangan hukum itu undang-undang ya. Terus tuh masyarakat itu juga serikat kerja, terus pemegang saham. Faktor lingkungan luar, organisasi yang pengaruh SDM, saingan pelanggan, teknologi, ekonomi, peristiwa yang tidak diharapkan, seperti itu. Oke, sampai sini pembahasan kita pada hari ini. Untuk berapa persen kehadiran kayak tugas itu dia, kita kalau kehadiran 10%, terus tugas kayak presentasi gitu kan itu dia 10% juga, ujian tengah semester 30%, UAS ujian akhir semester itu dia 50%. Jadi kalian harus rajin-rajin datang, harus rajin ngerjain tugas, seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nothing? Oke, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.